Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, saya akan review dan mereaction news mengapa P-Network sampai sekarang belum listing di Binance. Dulu sudah saya upload juga kontennya bahwa ini bisa ya merupakan strategi cerdas dari Dr. Nicholas Kokalis. Itu prediksi saya pribadi. Dan ternyata newsnya keluar hari ini ya, bahwasannya terungkap strategi gila P-Network tunda listing Binance. Ini langkah nekat atau strategi brilian. Nah, memang kebanyakan token-token yang baru listing di CMC dan di bursa pada umumnya berlomba-lomba untuk listing di Binance untuk mencari popularitas koinnya. Tetapi justru ketika dia listing di Binance, harga melonjak tinggi dan ujung-ujungnya mereka banyak yang jual di harga pucuk karena beli di saat pre-sale. Yang menguntungkan orang yang beli di saat pre-sale. Nah, ini dibalik strategi oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwa dia mempunyai strategi yang anomali yang dipakai oleh banyak kripto. Justru P-Network ini ya menunda listing dengan alasan Binance ya mengatakan tidak masuk ke dalam spek dia karena bukan berdiri di jaringan Binance Smart Chain, melainkan Picoin itu memakai blockchain sendiri. Itu kata Binance, faktor dia belum bisa listing. Sedangkan voting komunitas sangat besar dan mendukung sampai 85% pengguna aktif Binance ya, mendukung Picoin itu segera listing, tetapi pihak Binance sampai sekarang belum. Ini justru ya menjadi tanda tanya bagi investor maupun pioner dan juga para trader dan holder Picoin. Bahkan ditunda ini teman-teman merupakan strategi brilian, strategi cerdas sosok Nicholas Kokalis agar Picoin ini menjadi koin yang betul-betul nyata dipergunakan dan Picoin ini jadi Picoin bukan hanya halving ya, tren pumping sesaat lantas market dump karena dimanfaatkan oleh ya investor maupun seorang holder dan trader yang beli di harga bawah jual di harga pucuk. Kita akan reaction news ini ya, bahwasannya ini bagus untuk dibahas dan di reaction. Di tengah geliat pasar kripto yang mulai bangkit, Bitcoin justru mengalami penurunan harga hingga 3% dan kini diperdagangkan di kisaran 0,58%. Dalam 24 jam terakhir nilainya sempat naik turun antara 0,60 US dollar dan 0,56 US dollar, menciptakan kegelisahan di kalangan investor dan komunitas P-Network. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang P-Network belum listing di Binance? Apakah ini hanya strategi terlambat atau justru rahasia untuk masa depan yang lebih cerah? Nah, pertanyaan ini tentu datang dari semua kalangan. Dari kalangan pioner terutama, ya, dan juga kalangan holder, investor maupun trader. Karena P-Network ini seperti kita ketahui mempunyai komunitas yang besar, 70 juta pengguna aktif di berbagai negara sampai 200 negara lebih. Tentunya bertanya-tanya dan ada yang khawatir was-was apakah token ini betul-betul jangka panjang atau akan sesaat ujung-ujungnya scam. Nah, dengan kegelisahan itulah ya pihak core team atau Kokalis bisa menguji siapa yang betul-betul pioner yang sejati dan siapa yang betul-betul holder atau investor sejati. Di sini akan kelihatan ya, yang bertahan tetap whole Bitcoin dia akan jadi pemenang seperti slogan ya, holder is winner. Nah, semoga kita masuk dalam golongan itu, holder is winner. Oke, lanjut.
Kenapa Pi Network belum listing di Binance? Berbeda dengan mayoritas koin-koin yang buru-buru masuk ke bursa kripto, ya, kripto besar seperti Binance, demi menarik perhatian dan likuiditas, Pi Network memilih untuk menunda, tapi bukan tanpa alasan. Menurut akun Pi News last 24 jam yang lalu di platform X, ya, keputusan untuk menunda listing Bitcoin di Binance ini bisa jadi strategi cerdas untuk melindungi investor jangka panjang. Ketika koin baru listing di tempat ke bursa, ya, di tempat bursa besar, biasanya akan terjadi lonjakan harga yang tidak realistis, lalu diikuti dengan penurunan tajam. Inilah yang sering disebut sebagai pump dan dump. Dalam skenario seperti itu, para trader jangka pendek untung besar, sementara investor sejati sering jadi korban. Nah, itu teman-teman ya. Kebanyakan para developer, ya, para developer koin itu pada umumnya seperti itu strateginya. Bisa saja dia sendiri yang jual dalam skala besar. Ya, ketika listing di Binance, ya dihebohkan dengan FOMO di berbagai media maupun media sosial maupun di media online, dihebohkan, sehingga ya ditambah lagi dengan Twitter dan juga Telegram dengan komunitas besar dipomokan sehingga banyak yang panik buy di harga pucuk. Market ketika pumping sampai ribuan persen, bahkan jutaan persen, ketika listing di Binance, banyak yang panik buy dan juga banyak yang panik sell. Sehingga yang beli di harga bawah, jual di harga pucuk, panen besar. Sementara yang beli harga pucuk, dia akan jadi korban sangkuter. Seperti Dogecoin, ya, banyak sekali pergelimpangan sangkuter yang sangkut. Begitu juga Shiba Inu. Banyak sekali korban yang sangkut, yang beli di harga pucuk, ya, yang di atas Rp1, Shiba Inu 0,90, sekarang harga di 0,20, sempat di 0,10. Itu banyak sekali yang mengalami kerugian besar. Nah, Bitcoin dengan strategi cerdasnya Nicholas Kokalis, dia tidak memakai strategi yang biasa dipakai oleh para developer kripto. Dia mempunyai strategi yang unik, anomali, lain dari yang lain. Strategi justru ini strategi brilian yang cerdas. Dan betul-betul ya, niat dari Kokalis itu betul-betul melindungi investor jangka panjang dan tidak membersela kepada trader scalping yang mengambil keuntungan jangka pendek. Tentunya kita acungkan jempol terhadap langkah Kokalis dan juga pihak core team, dan semoga ini akan menjadi koin yang betul-betul masa depan dan realistis, yang betul-betul bisa dijadikan alat pembayaran di berbagai sektor, sehingga investor semakin yakin untuk menginvestasikan jangka panjang Bitcoin. Semakin banyak investor masuk, maka harga akan pumping secara organik, secara alami, bukan halving atau pump sesaat lantas dump. Oke, itu saja teman-teman yang saya reaction, yang saya berikan review mengenai Pi Network Bitcoin pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.